Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Yunan Askaruzzaman yang merupakan anggota Fatwa MUI Pusat sekaligus pembina Suluk Pelitas Zaman. Yang saya hormati Yai Abah Maulana Shodiq Abidin selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Anwar. Sekaligus yang saya hormati pengurus NU tingkat kecamatan, tingkat kampung beserta Badan Otonom NU. Dan yang saya hormati Bapak Ibu, yang saya hormati Bapak Kepala Kampung Notoharjo sekaligus jajaran perangkat kampung. Kemudian yang saya hormati Bapak Maksum Asrori, dan sekaligus yang saya hormati Bapak Ibu tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu sekalian. Marilah pertama-tama kita mengucapkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul memenuhi undangan daripada pengurus ranting Kampung Notoharjo yang pada malam hari ini yaitu kegiatan mujahadah yang alhamdulillah diselenggarakan di pondok tercinta kita yaitu Pondok Pesantren Nurul Anwar Kampung Notoharjo. Sholawat beserta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu santriwan santriwati Pondok Pesantren Nurul Anwar, izinkan saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah sambutan-sambutan, acara yang ketiga adalah mujahadah, kegiatan inti sekaligus doa, kemudian acara yang selanjutnya adalah penutup. Marilah Bapak Ibu kita awali acara pada malam hari ini yang penuh berkah ini dengan membaca Ummul Kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Untuk sambutan pertama yaitu kami persilahkan kepada beliau yang kami muliakan, yang kami takdimi, Bapak Kiai Haji Soleh Bajuri selaku Wakil Rois Suriah PWNU Provinsi Lampung. Kepada beliau kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kayaknya melempem, wong NU kok melempem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ampun bentak-bentak, gitu, supaya sempurna 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyal islama bi'ulumil ulama wa ahyal ummata binahdotil ulama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna lillahi ibadan in asu su'ada wa in matu suhada. Qila man hum ya Rasulullah? Qala rajulun yuhibbul awliya wa rajulun aktsaru sholatan alayya wa rajulun la yahqidu ala akhihil muslim au kama qala. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Gus Yunan beserta rombongan yang kami hormati, Mas Sodik niki bareng-bareng kali kula teng Maron. Dadi padha-padha alumni Maron Purworejo. Selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Anwar beserta keluarga besar yang dihormati, para undangan, tokoh NU, tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang berbahagia. Sholawat niku ampuh. Sholawat niku nek kangge tawas Jawa nggih. Jawa napa Lampung? Jawa. Sholawat niku ampuh ketika kita gunakan untuk tawasul kepada Allah. Lantaran sholawat kita bisa minta sama Allah, tawasul sholawat ini ampuh, cepat diijabah kalian Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sholawat niki ada yang maksur, ada yang ghairul maksur. Sholawat yang maksur, sholawat yang langsung diajarkan oleh Rasulullah kepada kita, niki yang namanya sholawat umi, yang kemudian dibawa oleh Gus Yunan, dikembangkan oleh Jamsu Jamiyah Mujahadah Sholawat Umi di seantero Indonesia. Sudah ada beberapa daerah, kalau nggak salah ada 28 provinsi yang sudah mengembangkan Mujahadah Sholawat Umi. Nah, termasuk malam ini berada di Trimorjo niki. Nah, mudah-mudahan mujahadah kita sholawat umi nanti ini akan menjadikan wasilah apa yang menjadi maksud dan tujuan kita semuanya ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang salah satu daripada faidah sholawat umi ini, siapa saja yang membaca sholawat umi ini 80 kali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampunkan dosanya selama 80 tahun. Jadi kalau sampean baca sholawat umi tapi jangan mahrur, jangan terbujuk dengan bacaan sholawat umi ini. Baca sholawat umi 80 kali nek ora salat yo ora dadi. Wah, aku tak maca sholawat umi ben kok di ngapura dosane tapi ora sembahyang. Wis wajib zakat ora zakat, wajib puasa ora puasa yo ora dadi. Karena ini nafilah, sunnah, bukan pokok. Niki yang harus kita perhatikan. Jadi ketika ibadah-ibadah wajib sudah kita lakukan, kemudian ditambah kita baca sholawat umi 80 kali sholawat umi, dosa kita selama 80 tahun akan diijabah oleh Allah subhanahu, akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kalau setelah sholat asar, Jumat sampean sholat asar belum geser napa niki duduk
selanjutnya dari sholat asar sampean baca setelah 80 kali itu sama faedahnya, akan diampunkan dosanya selama 80 tahun. Ini kan satu kebanggaan dan kebahagiaan dan satu dambaan kita semuanya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngendikaken innalillahi ibadah. Sak temene Gusti Allah kagungan hamba. In asu ada. Ketika hamba ini hidup, hidupnya insya Allah bahagia. Wa in matu suhada. Ketika mereka matinya akan mati syahid. Tentu mati syahid ini adalah sebuah dambaan bagi kita. Sinten ya Rasul, ketika Rasul ditanya oleh sahabat, Rasulullah mengatakan rajulun yuhibbul auliya. Orang yang mencintai wali-walinya Allah, orang yang mencintai ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu harus berterima kasih kepada Allah karena kita dijadikan santrinya ulama, kita dijadikan orang yang senang dengan ulama, senang dengan para aulia, sehingga apapun ritual keagamaan yang kita lakukan itu tidak sepi dengan tawasul kepada mereka-mereka. Dan apa yang kita amalkan, baik sholawat umi maupun manakib dan sebagainya, ini kita punya sanad guru yang mutasil sampai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah mengatakan tuba liman ro'ani wa amanabi. Beruntung bagi orang yang melihatku kemudian beriman kepadaku. Berarti generasi ini adalah generasi sahabat. Tapi Rasulullah melanjutkan hadisnya watuba liman ro'a man ro'ani wa amanabi. Beruntung bagi orang yang melihat orang ini melihat Rasulullah kemudian beriman kepada Rasulullah. Orang tidak melihat Nabi tapi melihat sahabat, kemudian orang ini yang tidak melihat Nabi ini beriman kepada Allah SWT. Generasi tabi'in tidak melihat Rasulullah tapi hanya melihat sahabat, tapi tabi'in beriman kepada Rasulullah. Ini beruntung. Kemudian kalau kita generasi yang mungkin ke-15, watuba liman ro'a man ro'a dan sebagainya, man ro'ani wa amanabi. Jadi kita melihat guru kita melihat gurunya terus sanadnya mutasil sampai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita termasuk orang yang beruntung. Allahumma amin. Dari sisi disiplin ilmu apapun kita mutasil, fikihnya sampai Rasulullah, tasawufnya sampai Rasulullah, thariqahnya sampai Rasulullah. Semua apa yang kita lakukan dari warga besar Nahdlatul Ulama ini semuanya punya sanad yang mutasil kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kadang-kadang ada orang mengatakan, yuk kita kembali kepada Al-Quran. Loh, mereka yang ngajak kembali kepada Al-Quran pernah ninggalin Al-Quran, kok ngajak-ngajak? Lah kita orang NU ini nggak pernah lari dari Al-Quran. Dari semenjak kita lahir ikut para ulama, sudah bersama-sama mengikuti Al-Quran dan hadis kok. Ngapain suruh kembali kepada Al-Quran dan hadis? Karena memang kita nggak pernah lari dari Al-Quran dan hadis kayak itu. Makanya kita tidak boleh terkecoh dengan apa yang dipromosikan oleh teman-teman sebelah. Yuk kembali pada Al-Quran, yuk kembali kepada Al-Quran gitu kan. Kita nggak pernah lari dari Al-Quran. Kita selalu memakai Al-Quran, tapi mengikuti para ulama-ulama yang sanadnya mutasil dari guru kita sampai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, orang yang akan hidup bahagia ketika matinya mati syahid adalah warajulun aktsaru sholatan alayya, orang yang paling banyak baca sholawat. Nah, sholawat umi, mujahadah sholawat umi itu dibaca 1000 kali. Selawat umi ini selawat yang maktur. Selawat umi ini selawat yang langsung
diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Yang satu lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allah enggak ada sayyidinanya. Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi wa sallim taslima. Nanti akan disampaikan oleh Gus Yunan. Itu sholawat ummi ini yang masyhur. Adapun kayak sholawat nariyah, sholawat basairul khairat, sholawat tibil qulub, sholawat dan lain-lain, itu gubahan daripada para aulia, para habaib, para ulama menggubah sholawat itu. Basairul khairat, ada sholawat tibil qulub, ada sholawat macam-macam itu. Yang paling populer di tengah-tengah kita itu sholawat badar. Itu bikinannya orang Pesuruhan, habaib yang di Pesuruhan itu, Jawa, orang Jawa. Itu sholatullah salamullah itu. Nah, ada yang kemarin populer karena gara-gara apa namanya Piala Dunia. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra sholatan tuballighu sholatan tubasyiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa tolabatana wa tolibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Itu populer. Nah, kalau gawe selawat mereka bisa umroh, bisa haji tenggene Makatul Mukarramah. Pengen mboten ziarah teng makam Rasulullah, umroh kali haji, pengen mboten? Kula gak ada selawate. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil Makkah wal Madinatil Munawwarah sholatan tuyassiruna biha ila ziyaratihima ma'assalamah wal afiyah wassa'adah wal barokah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baca yang banyak, insya Allah kita akan diberikan kemudahan oleh Allah. Wasilah sholawat ini untuk bisa berkunjung ke ziarah ke Madinah Munawwarah dan Makkatul Mukarramah, umroh, haji dan ziarah makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuai dengan hadis tadi, kalau kita memperbanyak sholawat ini, kita akan mendapatkan kehidupan yang barokah dan kemudian ketika kelak mati, matinya mati syahid. Kepengen buatan itu? Pengen nggih? Nggih. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kula sih janjane mboten-mboten agenda mriki. Kula di telepon kali Gus Yunan saking angsal saking guru kula, nggih gurunipun Gus Yunan Kiai Haji Silahuddin Abid Nur, bahwa Gus Yunan akan ke Lampung. Terus kula hubungan kali Gus Yunan, tempatnya di Nurul Anwar. Nurul Anwar kan di Timurjo. Nek kadang-kadang ngene kancaku, ya kula mriki. Agenda kula ngenjang ngaji teng Bangunrejo pagi, sekalian minap gone anu Gus Maksum. Nginep gone DPR kan, moko bali disangoni ya kan? Iya enggak? Nek ora nyangoni kan piye ya kan? Nggih mboten. Mboten. Iku mah gruwehan. Umpamane temenan ya alhamdulillah, ora ya ora apa-apa. Ukur grundil bae bali DPR ku medhit jere ya kan? Nggih mboten. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita beruntung hari ini bisa bertemu berkumpul di Pondok Pesantren. Tentu kami sebagai wakil Rois Suriah PBNU mengucapkan selamat kepada Nurul Anwar yang telah menyelenggarakan acara Mujahadah Sholawat ini. Mudah-mudahan pesantren yang dikelola oleh beliau ini tambah barokahnya. Allahumma amin. Akan tetapi Mas Sodik, al barokatu la tunalu illa bil jiddi wal harokah. Penting iki. Al barokatu la tunalu illa bil jiddi wal harokah. Kebaikan-kebaikan, barokah ini tidak bisa diperoleh begitu saja, enggak cukup doa saja, tapi tentu harus
harus dibarengi dengan usaha yang serius. Salah satunya usaha kita dengan doa mujahadah salat umi, kemudian nanti ada usaha-usaha yang serius bagaimana mengembangkan sebuah pondok pesantren. Karena hari ini pendidikan yang paling aman, pendidikan yang paling paling aman ini adalah hanya pendidikan pondok pesantren. Kulo nun sewu dua MTS, nek tamatan MTS tok nggak jamin kalau tidak di pondok. Kalau tamatan aliyah, perguruan tinggi, IAIN sebagainya, kalau tidak di pesantren tidak jamin. Makanya hari ini pondok-pondok pesantren kebanyakan mengembangkan pendidikan umum juga di dalam pondok pesantren. Dalam rangka apa? Dalam rangka membentuk karakter santri-santri yang ada di pondok pesantren agar karakternya ke depan menjadi karakter-karakter yang solih dan solihah, dan selebihnya muslih dan muslihah. Bukan baik untuk dirinya, tapi punya kepekaan untuk memperbaiki masyarakat yang ada di sekitar. Ini muslih dan muslihah. Harapan kita bukan al-qaim bi hukukillah wa hukukil adami saja, tapi juga punya kepekaan untuk bagaimana membentuk karakter masyarakat sekitar pondok pesantren dan para santri-pasantri yang mondok di pondok pesantren. Ini harapan kita. Jadi mudah-mudahan dengan mujahadah selawat umi ini kami insya Allah nanti dengan Gus Maksum saya akan mengembangkan selawat umi. Kemarin kami bulan 2022 akhir kami sudah roadshow keliling ke 15 kabupaten kota bersama Kiai Silahuddin, guru kita semuanya, mengembangkan selawat umi, mujahadah selawat umi dan ijazah selawat umi. Pesertanya bukan segini, ribuan pesertanya, banyak sekali, dan berjalan lancar baik selama 8 hari pada waktu itu kita di 15 kabupaten kota. Nah, mudah-mudahan malam ini kita mau mujahadah selawat umi, mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi harapan kita, menjadi cita-cita kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, warajulun la yahqidu ala akhihil musyrik. Nah ini cara Gusunan, ini masalah selawat umi ini kan masalah rasa. Nah, masalah rasa ini dijelaskan secara kata-kata enggak nyambung. Nah, tapi harus rasa. Nah, kadang-kadang nek cara tinjuhan thariqah niki kan nek cara sing santri ya Gus Maksum. Cara Gus Maksum yang namanya Allah di dalam Al-Quran ada redaksi kholaqal insan. Kholaqo iki masdare ana loro, ada kholqon, ada khuluqon. Masdar yang kholaqo, madi kholaqo, masdarnya kholqon, ini kita. Ada mripatna, ada irunge, ada cangkeme, ada tangannya, ini kholqon. Tapi yang penting dari itu semuanya ini khuluqonnya, sikapnya. Bagaimana kita bersikap? Hari ini kita bersikap sesuai dengan apa yang ada dalam khuluqannya tadi. Di situ ada, kalau di thariqah itu ada yang namanya latifah. Ada latifatul qalbi, latifatul sirri, latifatul akhfa, kemudian latifatul qalbi, sirri, latifatul khafi, akhfa, latifatul nafsin, latifatul qalab, latifatul nafsin natiqah, latifatul qalab jamil badan. Dan ini sangat dipengaruhi oleh nafsu. Yang nafsu ini jumlahnya itu nafsul amarah, nafsul lawamah, mulhamah, ada nafsul mutmainnah, radiyah, mardiyah, dan kamilah. Ini yang akan mempengaruhi sikap kita. Kalau yang mendominasi nafsu amarah kita, lawamah kita akan jelek. Contoh, sampean jalan di jalan, jalan ada HP apa namanya, jatuh, nemu HP lah. Kalau sampean yang mendominasi niki akhlakul madmumahnya, nafsul amarahnya, ya sudah diambil, nggak ngomong-ngomong, wah beneran itu HP. Kayak DPR anggaran ini sekian miliar, ya sudah, yang penting aku kebagian kayak gue kan,
masuk saja sini kan. Tergantung nafsunya. Kalau nafsu yang mendominasi kita, nafsul amarah, maka akan membahayakan kita, akan menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika nafsunya yang mendominasi kita adalah nafsu yang mahmudah, nafsu yang mahmudah, sabar, syukur, nerimo pandum, ya kan, nerimo karo kodok dari Allah Subhanahu wa taala, syukur sebagai insya Allah. Walaupun nemu HP, Kang, aku nemu HP ke HP sapa nggih? Yo anu sebagainya. Itu bedanya seperti itu. Itu yang dorong adalah nafsu sikap kita. Nah, Bapak Ibu hadirin berbahagia, kula mboten ngaji, kula mau nyambut mawon, kula bareng-bareng monggo ndonga dhateng Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pesantren ini ke depan menjadi pesantren yang barokah, tambah barokahnya dari Allah Subhanahu wa taala, perantaraan mujahadah sholawat ummi. Bukan hanya kita saja, juga masyarakat sekitar ini akan dapat barokahnya sholawat tadi. Allahumma amin. Sehingga apa? Sehingga desa ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mungkin iku saged kula aturaken kirang langkung nyupapunten nepangaken kula omahe Palas Lampung Selatan. Waduh sang mriki. Nggih. Jadi karena tenggene Gus Sodik, kemudian kebetulan sholawat umi kula nggih ngembangaken salat umi, ya Gusunan rawuh mriki, aku kudu prono jare. Aku kudu nang ngene Gus Sodik ya kan. Wis ora apa-apa lah. Ya kadang-kadang kula nyebute Mas, kadang-kadang nyebute Gus, la isin nom tuaku. Ya kan? Katene niku. Nggih, kirang langkung nyupapunten. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diaturkan terima kasih kepada beliau Bapak Kiai Haji Soleh Bajuri yang telah memberikan banyak nasihat beserta sambutannya yang begitu mantap kepada kita semua.